Swastiastu. Mohon izin, saya nama Gede Satya Kusuma, Sarjana Hukum, selaku Perbekal Desa Belah Batu. Izin kami buka masker. Terima kasih untuk yang berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat kami di Desa Belah Batu dengan adanya penyebaran daripada virus yang sering kita kenal dengan sebutan COVID-19. Di satu pihak terdapat beberapa hal yang terdampak secara fisiologis, termasuk secara sosiologisnya, bahwa secara fisiologis masyarakat dalam tanda petik merasa sedikit agak ketakutan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya virus COVID-19 ini. Begitu juga secara sosial tentunya akan sedikit berdampak terhadap pelaksanaan, khususnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu rutinitas daripada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam rangka kegiatan-kegiatan khususnya yang berkaitan dengan adat dan keagamaan. Itu sedikit memberikan semacam rasa ketakutan karena ada istilah jaga jarak, ada istilah tidak boleh berkerumun, nah sehingga agak menyulitkan sedikit aktivitas daripada masyarakat kami di Desa Belah Batu. Terima kasih untuk perkembangannya. Sementara di Desa Belah Batu kami 0 positif COVID-19. Namun ada potensi-potensi yang kemungkinan akan bisa timbulnya penyebaran daripada COVID-19 ini yang berkaitan dengan ke arah positif, yaitu di mana ada beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan itu terjadi. Satu, dengan kedatangan para warga kami yang disebut dengan PMI, pekerja migran Indonesia. Yang kedua, ketaatan dari masyarakat kami di Desa Belah Batu terhadap apa yang menjadi himbauan, perintah daripada pemerintah, baik mulai dari tingkat pusat sampai di pemerintah desa, bahwasanya masih masyarakat yang belum mau untuk mengikuti himbauan-himbauan perintah dari pemerintah. Walaupun dalam kenyataannya untuk di Desa Belah Batu, seperti disampaikan tadi, adanya 0 positif. Begitu juga yang berkaitan dengan PDP di desa kami, sementara ini tidak ada. Terima kasih. Berkait dengan itu tentunya satu, berdasarkan daripada regulasi yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, edaran-edaran yang diteruskan oleh pemerintah pusat sampai ke desa berkaitan dengan satu, pencegahan terhadap penyebaran COVID, dua, hal yang berkaitan dengan adanya dampak daripada COVID-19 ini. Dari yang pertama tentang pencegahan dan penyebaran daripada COVID-19 ini, kami di pemerintah Desa Belah Batu telah melaksanakan semacam pergeseran anggaran di desa, khususnya yang berkaitan dengan dana desa, di mana dana desa untuk tahun 2020 ini karena adanya COVID-19 ini bisa digeser ke
bidang yang menangani tentang kedaruratan dan keadaan memaksa. Nah, tentang bidang kedaruratan dan keadaan memaksa ini, pergeser ini dilaksanakan untuk kegiatan satu pembentukan relawan desa yang di dalamnya ada pos komando COVID-19 lawan daripada keadaan daripada COVID-19 ini. Di dalamnya juga termasuk pengadaan obat disinfektan, hand sanitizer, tempat-tempat cuci tangan, masker untuk warga masyarakat seluruh desa Belah Batu, dan itu sudah berjalan. Nah, sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan dampak daripada COVID ini tentunya akan sangat berimbas kepada tingkat perekonomian dari masyarakat yang tentunya walaupun tidak dalam keadaan darurat sekali, namun sudah ada penurunan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Nah, tentunya dalam hal ini desa mengambil langkah, yaitu dengan melaksanakan perubahan anggaran, melaksanakan musyawarah desa khusus tentang penggunaan dana desa, yaitu untuk bantuan langsung tunai. Nah, untuk di Desa Belah Batu, berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu 30% daripada dana desa yang diperoleh untuk digunakan BLT masyarakat di Desa Belah Batu. Nah, dari 30% itu kami mendapatkan kuota sebanyak 157 kakak atau orang. Nah, adapun yang berkaitan dengan siapa pemanfaat penerima daripada bantuan langsung tunai ini yang sering kita sebut dengan BLT adalah masyarakat dengan kakak miskin yang tercecer sebelumnya, termasuk kakak miskin yang terdampak COVID, termasuk di dalamnya juga adalah masyarakat secara umum yang terdampak COVID. Nah, tentunya dengan kuota yang sejumlah 151, kalau kita hubungkan dengan jumlah kakak yang ada di Desa Belah Batu adalah sejumlah 2.360 kakak. Nah, tentunya dari BLT yang kita salurkan pasti sudah tidak akan bisa menampung seluruh penerima daripada masyarakat kami. Nah, sebelum daripada BLT ini dicairkan juga sudah ada bantuan-bantuan lain yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk PKH, program Keluarga Harapan, maupun dalam bentuk BPNT, bantuan pangan non-tunai. Sudah itu ada bantuan sembako dari Bapak Bupati, sudah itu ada bantuan sembako dari tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar, sudah itu ada direncanakan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Namun ini belum dicairkan karena menunggu daripada transfer anggaran dari pusat kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah seperti kantor pos untuk menyalurkan bantuan tersebut. Nah, bantuan-bantuan yang tadi itu diberikan selama 3 bulan, tergantung daripada situasi kondisi daripada keadaan COVID untuk kedepannya. Nah, itu menyangkut tentang bantuan yang tentunya dari bantuan yang kita salurkan pasti sudah akan di lapangan ada masyarakat yang merasa sudah puas menerima bantuan maupun ada yang tidak puas menerima bantuan. Nah, tentunya hal ini akan kami tanggulangi dengan anggaran sisa anggaran dari dana desa yang kurang lebih setelah kami hitung dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di desa masih kurang lebih kami mempunyai sisa anggaran 25 juta. Nah, tentunya ini juga tidak akan mungkin bisa mencukupi daripada
masyarakat yang terdampak COVID ini. Nah, dari sisa kakak atau warga yang belum mendapatkan bantuan, kami akan menyampaikan laporan ini kepada Bapak Bupati. Besok tanggal 19 diberikan batas waktu bagi nama-nama warga atau kakak yang tercecer, yang belum mendapatkan bantuan. Tapi dengan catatan, nama-nama yang kami lapor ke Bapak Bupati masih dipertimbangkan untuk diberi bantuan. Artinya bukan pasti ada bantuan, tapi masih dipertimbangkan tergantung daripada anggaran yang ada di tingkat kabupaten. Nah, itu usaha-usaha kami dalam rangka untuk mencegah penyebaran, termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat kakak miskin yang terdampak dan warga masyarakat yang terdampak secara umum di Desa Belah Batu. Terima kasih. Nah, yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kita sebut saja di sini adalah pihak ketiga, ya tentunya dapat kami bagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok dari lembaga kemasyarakatan desa itu sendiri, peran serta partisipasinya diantaranya adalah dari Karang Taruna, dari PKK desa, dari lembaga-lembaga desa lainnya. Walaupun itu tidak dalam bentuk material, namun memberikan support, memberikan dukungan, peran sertanya, kepeduliannya, melakukan kegiatan-kegiatan nyata di masyarakat, baik dalam bentuk penyemprotan, edukasi, maupun pembagian masker. Nah, sedangkan dari pihak lembaga, di luar daripada lembaga desa yang ada semacam organisasi pemuda pancamarga yang juga peduli melakukan kegiatan penyemprotan. Ada dari kelompok-kelompok alumni Laspensa SMP Negeri 1 yang juga telah melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan. Nah, juga dari organisasi non-partisan. Organisasi non-partisan itu yaitu diantaranya ada dari kelompok One Vision dari TNC, ada dari sekolah kesehatan, juga ada dari relawan-relawan dalam tanda petik para anggota dewan yang berasal dari Desa Belah Batu maupun Kecamatan Belah Batu. Yang tentunya ini walaupun kecil, namun bagi kami sangat berguna, memberikan nilai tambah bagi kami bahwa kepedulian ini adalah kepedulian daripada semua komponen masyarakat Desa Belah Batu. Yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat untuk mematuhi himbauan daripada pemerintah tentang bagaimana mencegah penyebaran daripada COVID-19. Di antaranya ya harus menggunakan masker, harus cuci tangan secara bersih dengan sabun, menjaga jarak, tinggal di rumah aja, kecuali memang ada hal-hal yang penting untuk dilaksanakan di luar rumah. Termasuk juga yang paling rutin dilakukan di masyarakat itu adalah bagaimana kita untuk mengedukasi masyarakat yang melaksanakan aktivitas di pasar. Karena itulah yang paling padat sekarang tiap hari, tidak pernah sepi. Nah, cuman di sini tentunya bagaimana kita memberikan semacam pemahaman tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi daripada COVID-19 ini, sehingga kondisi Desa Belah Batu yang sudah 0 positif bisa kita pertahankan sampai berakhirnya adanya penyebaran virus ini. Terima kasih. Ini sangat penting juga harus kami sampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat, yang pertama yang paling perlu kita berikan adalah bagaimana memahami daripada bansos itu sendiri.
bahwa sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pemerintah, bahwa masyarakat yang tidak boleh diberikan bansos diantaranya adalah keluarga ASN atau keluarga pensiunan. Yang kedua, keluarga TNI Polri, termasuk pensiunan. Para perangkat desa, termasuk perbekal, juga ada lembaga desa seperti BPD, tenaga-tenaga honorer, tenaga kontrak yang sudah mendapatkan gaji atau pendapatan dari pemerintah, termasuk pengusaha, wira swasta yang bagi kami yang masih mapan dan masih mampu untuk menghidupi keluarganya sendiri. Nah, tentunya ini semua itu menjadi pertimbangan dari tim relawan yang diberikan tugas untuk mendata daripada masyarakat di luar daripada yang tidak boleh tadi. Nah, tentunya ini kadang-kadang pemahaman masyarakat masih bias bahwa di samping itu juga setiap kakak itu hanya mendapatkan satu bantuan, tidak boleh lebih dari satu bantuan, apapun bentuk bantuan itu. Bagi yang sudah dapat sembako, ya tidak boleh mendapatkan bantuan walaupun nilainya lebih besar. Nah, itu artinya bahwa itulah disebut dengan proporsional, itulah disebut dengan keadilan. Kadang-kadang masyarakat pemahamnya ini di sini yang bias. Nah, sehingga terjadilah miskomunikasi, terjadilah beberapa perbedaan pandangan tentang siapa dan bagaimana bantuan itu harus disalurkan. Nah, ini tentunya ke depannya kami juga akan mencoba memberikan edukasi masyarakat melalui media sosial, melalui spanduk maupun dalam bentuk baliho tentang bagaimana persyaratan untuk mendapat bantuan, siapa sudah mendapat bantuan, sehingga tidak terjadi saling tuding antara masyarakat. Kenapa saya dapat, kenapa kok orang itu dapat, padahal saya juga terdampak COVID. Namun, kalau kita memang lihat daripada kondisi umum, bahwa semua masyarakat sebenarnya terdampak COVID. Namun, kalau kita lihat di fakta, terdampak ini pasti tentu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Nah, misalnya seorang pengusaha, katakanlah pemilik semacam usaha sepeda motor, mobil itu misalnya, itu kan pasti rankingnya masih di belakang daripada teman-teman yang pendapatnya jauh lebih bawah. Nah, tentunya ini disinilah letak daripada keadilan. Disinilah disebut keadilan. Belum tentu orang yang sudah mapan, pengusaha itu kita berikan bantuan, sedangkan yang jauh lebih tidak mampu untuk menghidupi diri sehari-hari itu kita tidak berikan. Nah, inilah perlu masyarakat itu mengetahui. Nah, tentunya ini kalau dikaitkan tadi dengan kuota, dengan jumlah anggaran yang di desa, tentunya tidak akan bisa memenuhi semua daripada kebutuhan pada masyarakat kita yang terdampak. Nah, namun mungkin 3 bulan, 4 bulan, kalau hal ini masih terjadi, tentunya akan berpengaruh juga kepada masyarakat yang mapan. Sudah mulai ada pengurangan pendapatan daripada masyarakat usaha itu sendiri. Nah, tentunya ke depannya pasti pemerintah akan memikirkan langkah-langkah tindak lanjut yang terbaik kepada warga masyarakatnya. Tidak mungkin pemerintah itu akan membiarkan masyarakatnya itu melarat. Tidak mungkin pemerintah itu membiarkan masyarakatnya kena wabah COVID-19. Ya, dari apa yang telah saya uraikan tadi, mulai dari pendataan, mulai dari pemberian sembako. Nah, tentunya masyarakat harus sudah mulai berpikir secara positif, terutama untuk juga dalam rangka menghindari. Kalau kita masyarakat itu stres, dia akan sakit, dia akan cepat dan mudah kena penyakit. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap bagaimana himbauan pemerintah
yang harus diikuti, yang harus dijalankan demi kesehatan masyarakat sendiri. Dan tentunya dengan bahasa bahwa masyarakat harus menyayangi dirinya sendiri, masyarakat harus menyayangi keluarganya sendiri, masyarakat harus menyayangi sesama masyarakatnya sendiri. Terus yang terakhir, yang berkait dengan bantuan-bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pemerintah, tentunya tidak mungkin pemerintah memberikan bantuan tanpa memikirkan dari segi objektivitas kondisi masyarakat di lapangan, dan yang dapat dipastikan tidak ada bahasa-bahasa nepotisme dalam kita pemerintah memberi bantuan. Semua itu sudah berdasarkan dengan semacam verifikasi dan validasi daripada data yang bersumber dari Klien Dinas Banjar masing-masing yang merupakan pejabat yang paling tahu tentang kondisi masyarakat yang ada di desa. Marilah kita sikapi ini dengan arif bijaksana. Jangan kita memperkeruh suasana dan kita memberikan berita-berita yang apa yang disebut dengan sekarang itu hoak tentang COVID-19 ini. Dan yang terakhir, nantilah sekali lagi yang tidak kalah pentingnya, mari kita bersama-sama bersinergi baik antara desa dinas, baik dengan desa adat maupun masyarakat yang ada di masing-masing wilayahnya untuk bersama-sama mencegah dan memerangi daripada COVID-19 ini. Sekian yang kami sampaikan. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Desa Belah Batuh dan atas nama pemerintah Desa Belah Batuh mengucapkan banyak terima kasih atas peliputan daripada Belah Batuh terkini dan bincang Bali News atas partisipasinya memberikan kesempatan kepada saya selaku perbekal untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran daripada COVID-19. Sekali lagi, terima kasih.